bahwa sebenarnya kita nggak perlu terlalu sering membanding-bandingkan negara kita dengan negara lain, karena lagi-lagi kita punya masalah yang beda, kita punya sumber daya yang beda juga gitu ya, kita punya kultur dan budaya yang tentu mempengaruhi cara pandang kita terhadap pendidikan. Merdeka. Hari ini saya ditemani oleh seorang ibu guru Galih Sulistia Ningra. Selamat datang di studio. Halo, selamat datang. Kok selamat datang? Terima kasih sudah diajak. Itu kalau di SD anak-anak pasti salah-salah gitu udah biasa tuh. Biasa banget ya. Ini kan menarik sekali narasi cerita tentang Bu Galih yang kemudian sekolah ke luar negeri akhirnya memutuskan untuk menjadi guru SD. Tapi setelah saya baca beberapa literasi, ini seolah-olah memang by design, sudah jalan hidupku. Apakah memang sebenarnya begitu? Saya ingin coba memvalidasi sebenarnya sih. Sebenarnya kalau ditarik balik nggak begitu sih, bukan gitu ceritanya ya. Harapan di awal tuh justru memang tidak menjadi guru. Makanya waktu S1 memang jurusannya pendidikan guru SD, tapi begitu ngambil S2 kan lanjutnya beda ya. Walaupun sama-sama pendidikan, tapi yang dibahas itu kebijakan, justru kebijakan pendidikan. Jadi memang pada saat itu mikirnya mau di level pemangku kepentingan lah, level kebijakan. Sampai akhirnya di tengah jalan menyadari bahwa buat apa bikin kebijakan tapi nggak tahu isu akar rumput gitu, nggak tahu apa yang ada di lapangan, dan khususnya kita ngomongin pendidikan sebagai barang publik ya, dan kalau mau melihat pendidikan sebagai barang publik ya kita akan memfokuskan ke sekolah dasar sekolah negeri gitu ya. Dan kenapa sekolah dasar ya, karena satu waktu itu PGSD, S1-nya pendidikan guru SD, dan percaya bahwa dasar itu kunci untuk bisa ke jenjang-jenjang berikutnya. Semua yang sifatnya basic gitu ya, keterampilan, baik itu mungkin calistung, tapi gimana dari calistung itu berubah jadi literasi yang memampukan mereka untuk mengambil keputusan dan sebagainya. Nah itu akan mempengaruhi bagaimana mereka tuh keberhasilan mereka di jenjang-jenjang berikutnya. Nah kalau kita tarik kembali, apakah latar belakang keluarga juga punya peran penting dalam melihat ini bukan sebagai pendidiknya tapi sebagai sistem tadi? Sebenarnya kalau orang tua memang dua-duanya guru ya, jadi pasti pengaruh yang sangat signifikan itu memang tumbuh dari keluarga justru. Tapi kayaknya ya kalau mereka mikirnya ya udahlah jadi guru aja gitu ya, dengan merasa kalau jadi guru ya apalagi kayak perempuan waktunya banyak gitu. Jadi justru ya mungkin malah pemahamannya masih yang konvensional. Jadi ilham untuk kemudian menjadikan profesi guru ini sebagai kesempatan buat saya memperkaya pengalaman tuh justru datang dari mata kuliah yang saya ambil ketika S2 ya justru, dan ketika menjadi guru menyelami pengalaman lapangan dan merasa memang ini dibutuhkan untuk bisa bikin kebijakan yang lebih berpihak. Itu justru datangnya dari pengalaman sendiri sih kayaknya. Ya. Apa yang membedakan tentang pendidikan elementary school di Inggris pada waktu ambil sekolah S2 di sana dengan yang kemudian Bu Galih lihat di Indonesia? Kalau ngomongin negara maju khususnya Inggris, mereka tuh membaca itu udah jadi sebuah budaya dan kebiasaan ya, dan ini ditunjukkan juga dari lingkungan yang literat. Kayak kita pergi jalan beberapa meter itu udah ada kios buku, orang-orang di metro gitu ya, di kereta bawah tanahnya mereka tuh kebanyakan baca buku gitu ya. Dan aku merasa ya ekosistem yang sudah mendukung kecakapan literasi dari sejak dini, dan itu bukan hanya terjadi di institusi pendidikan tapi juga di masyarakatnya ya, itu mempengaruhi juga kecakapan literasi murid-muridnya gitu loh. Dan itu yang kayaknya belum ada di luar gadget dan lain-lain ya. Iya, dan pada saat itu berjalan berdampingan. Tetap berjalan berdampingan. Pada saat itu aku tahun 2018 ya, jadi kurasa juga udah banyak medsos dan sebagainya gitu ya. Ya. Nah kemudian cerita sedikit hubungannya antara jurusan yang diambil, katakanlah perencanaan ya, planning, dan kemudian international development, economics and international development ya. So bagaimana itu saling berhubungan dan bagaimana proses itu kemudian diimplementasikan dalam pendidikan di sekolah dasar kita? Ini mungkin kita harus bahas dari awal dulu, karena alasan kenapa aku ngambil si educational planning, economics and international development juga nggak lepas dari pengalamanku ketika S1
walaupun aku tidak mengajar di sekolah formal, tapi aku sebenarnya menjadi instruktur STEM education. STEM tuh Science, Technology, Engineering, Mathematics. Sekarang udah ada A-nya jadi STEAM ya, Arts and Mathematics. Nah, waktu itu aku mengajar di sekolah-sekolah internasional, dan karena STEM education ini adalah pendekatan dari US, dari Amerika Serikat, kita pakai bahasa pengantarnya memang bahasa Inggris. Nah, pada saat itu justru aku melihat sebuah ketimpangan gitu ya yang ada di sekolah-sekolah internasional, dan aku merasa secara pendekatan, secara metode, secara ya cara belajar itu sebenarnya sangat mungkin bisa diterapkan juga di sekolah negeri, karena STEM ini bukan hanya tentang hal-hal yang canggih-canggih, tapi justru gimana guru dan fasilitator itu membuat pertanyaan yang memantik rasa ingin tahunya murid gitu ya, dan mencoba untuk menghubungkan apa yang mereka pelajari di sekolah dengan kehidupan sehari-hari. Dan aku merasa kayak gini tuh bisa banget kok kita bawa ke sekolah-sekolah, khususnya sekolah negeri ya, yang menurutku juga punya hak yang sama untuk menerima pendidikan dengan kualitas yang serupa di international schools gitu. Jadi makanya aku ngambilnya sih educational planning, dan ada economicsnya juga, dan ada international development, karena aku mau melihat lebih luas gitu ya, bagaimana interseksi antara pendidikan dan isu-isu sosial. Jadi nggak cuma, kalau mungkin aku ngambil pendidikan dasar atau keguruan lagi, ya aku mungkin akan berkutat di bagian ya ilmu pengajaran, kelas dan sebagainya. Tapi aku perlu punya perspektif yang lebih luas juga dari pendidikan itu sendiri. Apa yang menarik dari interseksi sosial tadi kalau dalam beberapa tahun pengalaman terakhir? Tentunya kita juga dalam S2 aku belajar bahwa ternyata pendidikan itu menjadi kunci untuk setiap manusia bisa mengakses hak asasi manusia. Kayak contoh kesehatan, terus kesetaraan gender gitu ya. Bahkan ya ini kedamaian gitu ya, toleransi, kedamaian itu juga kan sebenarnya akarnya dari pendidikan. Tapi ya mungkin selama ini kita tahu itu sebatas jargon, tapi nggak paham bagaimana pengimplementasiannya di kelas gitu. Apa yang perlu kita lakukan di dalam interaksi di kelas itu untuk mewujudkan interseksi yang tadi. Artinya selama menjadi mahasiswi, kemudian sekarang menjadi guru, dan bisa juga dianggap dalam hal ini sebagai pengamat ya, karena mengamati perkembangan pendidikan, praktisi. Apa yang missing sebelumnya berarti dalam dunia pendidikan kita, khususnya dalam pendidikan anak-anak SD gitu? Apa yang kemudian Bu Galih lihat, oke, ini kayaknya things yang kita harus coba perbaiki, dan saya pikir ini model tadi kemudian mencoba melakukan pendekatan-pendekatan dari Amerika, dari Inggris, nggak ada salahnya, tapi kemudian pasti ada sesuatu yang bagus yang sudah ada sebelumnya, tapi mungkin belum maksimal, lalu digabungkan. Menurutku kayaknya ada 3 deh. Jadi yang pertama itu kayaknya ekosistem. Ekosistem dan iklim yang tercipta di pendidikan kita tuh belum optimal, karena biasanya beban-beban pendidikan itu selalu adanya di guru dan sekolah gitu ya. Jadi belum ada kesadaran dari masyarakat bahwa sebenarnya kan pendidikan utama, Ki Hajar Dewantara udah sering bilang itu asalnya itu dari rumah, dari keluarga. Tapi seringkali justru itu yang luput gitu ya. Jadi orang tua menyekolahkan anak dengan harapan anaknya tiba-tiba bisa aja, tanpa kemudian menyadari bahwa mereka tuh sebenarnya juga punya peran di rumah. Itu satu. Kemudian yang kedua aku rasa juga dari ini ya, kompetensi dan juga kesejahteraan guru-gurunya. Karena kalau kita mau ngomongin kesejahteraan aja gitu ya, kita menuntut tapi juga kompetensinya belum terlihat gitu ya. Stereotip yang berkembang terhadap profesi guru tuh masih dianggap semua orang bisa jadi guru gitu ya. Jadi guru adalah pekerjaan mudah karena hanya memindahkan ilmu pengetahuan ya yang ada di buku cetak gitu ya ke catatannya murid-murid. Nah, kalau hanya itu yang kemudian kita ingat dari profesi guru, maka ya selamanya kayaknya nggak akan bisa sejahtera juga. Tapi kalau guru-guru itu juga menunjukkan bahwa mereka bisa membuat metode belajar yang kreatif, inovatif, dan pastinya juga kontekstual dan relevan gitu ya dengan kehidupan sehari-hari, maka aku rasa itu akan jadi satu input yang bagus. Nah, yang terakhir, basis kita belajar. Basis kita belajar tuh masih lebih berat ke hafalan. Jadi alih-alih mungkin mencoba untuk melihat apa ya korelasi dari apa yang kita pelajari nih, sekalipun misalnya itu adalah pelajaran eksak gitu ya, matematika misalnya atau IPA, tapi bagaimana sih isu-isu yang ada di dunia nyata tuh sebenarnya berhubungan loh dengan materi-materi pelajaran kita. Dan itu terlihat kan sekarang masih banyak bullying, bahkan di satuan pendidikan di sekolah gitu ya, masih banyak juga anak-anak yang kemarin kita lihat kena diabetes karena nggak paham cara membedakan mana komposisi makanan atau minuman kemasan yang lebih sehat untuk dikonsumsi dan sebagainya. Ini sih yang menurut aku. Ya. Tapi bukankah itu artinya merupakan isu yang sama juga dihadapi oleh SMP dan SMA? Artinya 3 masalah itu.
Apakah mungkin karena jangka waktu 6 tahun itulah yang kemudian menjadi titik strategis perubahan yang diperlukan ya, sementara di SMP dan SMA kebutuhan akan perbaikan kesejahteraan guru dan lain-lain tentu tetap dibutuhkan. Ya, yang pasti kalau SD tuh kita perlu tahu itu kan jenjang awal ya. Jenjang awal artinya ya memang kita benar-benar mendidik anak dari awal, titik nol gitu ya. Gimana mereka ya baca, tulis, hitung tuh nggak bisa kalau cuma mengandalkan guru-guru di sekolah. Apalagi yang menurutku juga luput, kadang-kadang kita cenderung membanding-bandingkan, oh dulu sekolah seperti ini, dulu saya lebih bagus dan sebagainya. Adalah bagaimana sekarang disrupsi teknologi itu juga udah lebih marak gitu ya. Bagaimana penggunaan gawai, gadget buat anak-anak tuh udah lebih dini loh. Dan kita tahu bahwa itu juga pasti ada pengaruhnya terhadap perkembangan otak, attention span dan sebagainya. Jadi kalau cuma mengandalkan sekolah berharap bahwa semua tiba-tiba langsung bisa tanpa tanpa kemudian membantu di rumah juga, memastikan di rumah juga anak-anak tetap belajar dan terfasilitasi secara emosional gitu ya, kebutuhan emosionalnya ya, maka akan sulit. Tapi ini tantangan buat guru karena guru nggak punya model atau metodologi yang sebenarnya sudah ada di luar sana untuk memahami hal itu. Ini kan kemudian terjadi dari pengamatan, pengalaman atau mungkin latar belakang keluarga yang dulunya pendidik, kayaknya harusnya begini. Tapi buat guru-guru muda hari ini di daerah, bagaimana mereka bisa memahami bahwa keilmuan saya harus bisa sampai ke antropologi, bisa sampai ke sosiologi, bisa sampai ke lain-lain. Bagaimana menggali atau membawa itu ke titik itu ya hari ini? Pasti tentu harus ada kesadaran dulu ya, kesadaran bahwa mereka pendidik bukan hanya berurusan sama murid-murid aja, tapi juga orang tua murid dan masyarakat. Jadi keinginan dari dalam hati para pendidik gitu ya untuk bisa berupaya meningkatkan komunikasi mereka dengan masyarakat, dengan orang tua, dengan ya mungkin dengan pemangku kepentingan yang ada di sekolah, membuat program-program yang lebih komprehensif, yang lebih holistik gitu ya, dan ya mengakses kemampuan awalnya murid-murid yang udah pasti beda-beda dan mencoba mencari kira-kira apa ya pendekatan yang memang lebih pas, lebih sesuai dengan kemampuan anak yang beda-beda tadi gitu. Misalnya contoh anak belum bisa baca, berarti ya kita perlu kasih tambahan. Nah kadang-kadang kan mungkin ada aku nggak bilang keengganan, tapi mungkin banyak pertimbangan guru-guru untuk tidak melakukan itu di luar jam pelajaran karena misalnya harus ada administrasi yang diselesaikan atau memang mereka juga perlu menyiapkan lagi pelajaran untuk hari berikutnya dan sebagainya. Dan ini mungkin bukan harusnya pertanyaan ini bukan diarahkan kepada guru, tapi mungkin kepada yayasan, kepada kepala sekolah ya. Betul, kepada pemerintah. Kalau aku khususnya di sekolah negeri kan ya, jadi kami memang sangat berpedoman terhadap apa yang pemerintah perintahkan gitu. Dalam hal ini kalau di sekolah ya kita tahu pemerintah daerah, dinas-dinas gitu kan dan sebagainya. Cerita sedikit pengalaman ketika pertama kali Bu Galih mengajar, kemudian bagaimana respon orang tua katakanlah 1 tahun setelah Bu Galih mengajar di SD negeri tersebut. Apa responnya? Apakah ada penolakan? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pujian terhadap metodologi yang dijalankan? Tantangan banget karena tahun pertama aku mengajar itu COVID. Jadi waktu itu kita ada namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh ya. Dan sangat beda PJJ yang ada di sekolah swasta dengan bayaran yang tinggi dan PJJ yang ada di negeri. Karena mereka tidak punya gawai, kalaupun punya gadget ya mereka harus bergantian dengan orang tuanya dan sebagainya. Sehingga sangat tidak mungkin memfasilitasi Zoom meeting atau Google meeting secara berkala gitu ya. Jadi itu tantangannya. Akhirnya banyak, waktu itu saya juga ngajarnya kelas 1 lagi ya. Jadi banyak akhirnya tugas-tugas yang dikerjakan justru sama ibu dan bapaknya. Ketika kemudian masuk kita PTMT waktu itu jadi 50-50 ada online ada kemudian offline gitu ya ke sekolah, barulah kelihatan bahwa hampir dari semuanya itu ternyata belum ada yang mengenal huruf, bahkan tidak bisa menulis namanya sendiri dan sebagainya. Jadi ini sih yang kayaknya tantangan karena justru kok orang tuanya malah lebih banyak tidak jujur gitu ya, mungkin takut dianggap anaknya tidak bisa, takut nanti anaknya mungkin disingkirkan dan sebagainya. Padahal harusnya kalau orang tua itu jujur, saya juga akan lebih mudah memberi intervensi gitu, apa yang harus saya lakukan, apa yang kemudian saya harus persiapkan. Tapi karena orang tua ini ya itu ya mungkin masih ada pandangan-pandangan tertentu terkait bagaimana anaknya harus belajar di sekolah, akhirnya ya kemampuan anaknya jadi terhambat gitu. Jadi itu cukup berat sih buat saya karena memang
satu semester ya kita itu online learning gitu ya, PJJ. Jadi begitu masuk itu udah di semester 2 yang mana kita udah kehilangan 6 bulan awal untuk ngebantuin anak-anak tuh bisa baca tulis hitung. Akhirnya mereka untuk mengerjakan tugas, tapi tugas-tugas itu saya sesuaikan dengan kemampuan anaknya. Jadi contoh misalnya anak yang sudah bisa membaca, maka saya akan beri tugas yang berbeda dengan anak yang belum bisa membaca. Atau anak yang sudah menulis akan berbeda tugasnya dengan anak yang masih belum bisa menulis dengan lancar. Seperti itu. Ya. Nah, kalau kemudian kita bicara hari ini bagaimana peran dari mahasiswi atau calon guru untuk kemudian masuk ke jenjang pendidikan dalam skala sekolah dasar misalnya. Bagaimana respon atau apa yang Bu Galih rasakan hari ini? Iya, ya tentu kita butuh orang-orang muda yang punya inovasi, punya kreativitas gitu ya. Karena ya kita ingin anak-anak tuh belajar di kelas bukan hanya menyenangkan tapi bermakna gitu ya. Dan aku rasa untuk bisa mewujudkan itu ya kita perlu punya alat bantu, misalnya kayak lembar kerja atau media-media ajar gitu ya. Yang memang itu membutuhkan kita untuk berpikir, membutuhkan kita untuk punya banyak referensi, dan itu kan berkaitan dengan bagaimana kita mampu memperkaya referensi dari yang sudah ada gitu. Jadi menggunakan sumber daya yang sudah ada, baik itu misalnya dari internet atau buku-buku, literatur, atau sekedar mungkin berbagi praktik baik bersama calon-calon guru dan guru-guru lainnya. Nah itu sih kayaknya yang menurutku penting. Atau artinya apakah harus ada kurikulum tambahan di sekolah pendidikan guru misalnya? Udah pasti, jadi harusnya memang sekolah keguruan itu punya alignment atau keselarasan dengan apa yang memang sekarang menjadi kebijakan-kebijakan pendidikan di lapangan gitu, dan itu perlu dibahas justru di S1 ya, di pendidikan keguruan gitu. Bukan ketika malah guru-gurunya udah jadi guru kemudian diberikan pelatihan, enggak, tapi justru harusnya kita tarik balik ke ya. Dan ini mungkin tantangan terbesarnya dari situ ya. Betul, iya, karena kalau dulu saya di pendidikan keguruan dapatnya teori aja gitu, jadi sangat minim justru malah praktik dan diskusi-diskusi terkait apa yang akan menjadi tantangan dan sebagainya. Saya kembali lagi Bu Galih kepada waktu saya SD, di mana pada waktu itu kita tidak mengenal istilah bullying gitu ya. Kita menyebutnya bullying hari ini, tapi dulu ya dikerjain aja. Guru-guru yang galak gitu kan, kadang-kadang pakai penggaris kita kalau nakal. Ya. Dan kami melihat itu baik-baik saja, angkatan saya pada waktu itu. Dan waktu berjalan, dan kemudian saya sempat melihat apa yang dilakukan oleh Bu Galih ketika ada koreksi kalau salah, ada seorang anak yang telat atau bersalah, lalu semuanya memaafkan dan lain-lain gitu ya. Ini menjadi sebuah pendekatan yang kemudian kita nggak bisa bilang pendekatan pada waktu itu salah dan yang hari ini benar. Ya. Tapi bagaimana kita melihat itu dari sebuah konteks perjalanan pendidikan secara keseluruhan? Itu kan yang dinamakan bahwa pendidikan tuh dinamis gitu ya, bahwa kayak penelitian-penelitian itu kan sebenarnya hasil dari apa yang terjadi di masa lalu gitu. Ya. Sekarang mungkin sudah tidak ada lagi namanya corporal punishment itu. Jadi dulu yang Mas terima itu namanya corporal punishment. Ya itu pasti karena ada kajiannya bahwa ternyata itu tidak efektif, bahwa mungkin kita merasa baik-baik saja padahal sebenarnya dalam hati kita tidak baik-baik saja, gampang tersulut, gampang emosi dan sebagainya. Jadi kan tentunya kurikulum itu juga perlu didasari dari itu ya, penelitian-penelitian dan juga teori-teori perkembangan khususnya psikologi anak dan sebagainya. Dan ya aku merasa juga kayaknya kita tuh sebenarnya udah mulai ke sana. Hanya saja transisi dan adaptasi ke paradigma yang baru gitu ya, melihat bagaimana ya pendekatannya itu lebih ke sosial emosional, bagaimana membangun iklim dan budaya yang penuh empati gitu ya, menghargai keberagaman. Itu tuh nggak mudah karena mungkin kita terbiasa dengan hal-hal yang dulu kita sudah alami gitu, dan itu sudah sangat sistemik. Jadi ya memang butuh kesadaran dan kerja barengan sih dari semua pihak. Ya. Kalau kemudian kita ingin memetakan atau menyebut metode pendidikan kita, sekarang kita ada pendidikan Finland misalnya gitu ya. Lalu kita ada American style gitu kan, kita punya Chinese style gitu yang sangat disiplin. Indonesia mengadopsi apa? Kalau saya justru tuh malah percaya bahwa tiap negara punya konteks yang beda-beda, dan bahwa sebenarnya kita nggak perlu terlalu sering membanding-bandingkan negara kita dengan negara lain, karena lagi-lagi kita punya masalah yang beda, kita punya sumber daya yang beda juga gitu ya, kita punya kultur dan budaya yang tentu mempengaruhi cara pandang kita terhadap pendidikan. Kalau dari segi pendekatan, sebenarnya kan pendekatannya sudah berbasis project. Pendekatan berbasis project ini mirip-mirip dengan pendidikan kontekstual. Jadi bagaimana kita melihat itu tadi, keterhubungan antara apa yang mau kita pelajari di sekolah dengan masalah-masalah yang ada di kehidupan nyata, masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Hanya saja karena lagi-lagi kalau dulu kita terbiasa belajar tuh kan buat
ulangan gitu ya, catatan-catatan, hafalan gitu kan. Tentu akan sangat sulit mengubah yang sifatnya textbook menjadi diskusi-diskusi dari kehidupan nyata dan menarik benang merah apa gimana cara kita masukin itu misalnya ke soal-soal atau ke diskusi tapi tetap bisa dinilai dan sebagainya. Itu Sekarang belajar untuk kehidupan. Betul. Belajar untuk kehidupan, tapi ya karena orang nggak tahu cara implementasi dan menerjemahkannya seperti apa, ya akhirnya yang terjadi sekarang merasa bahwa ada penurunan kualitas capaian. Cerita sedikit tentang bekal mendidik. Oh, bekal mendidik tuh dulu saya bangun atas keresahan saya. Tadi saya sempat singgung ya bahwa saya dulu S1 merasa tidak mendapatkan apa yang saya butuhkan untuk menjadi seorang guru. Dan pada saat itu juga sedang lagi happening tentang Merdeka Belajar, karena itu jadi kebijakan yang awal sekali di INEK gitu. Jadi saya merasa kayaknya perlu nih kita bikin satu komunitas sama guru-guru muda dan calon guru khususnya untuk memahami bagaimana sebenarnya Merdeka Belajar itu bisa diterapkan di kelas-kelas gitu. Apakah kemudian itu bisa terus bertahan dengan pendekatan seperti itu atau ada rencana lain? Nah sekarang tuh saya lagi concern juga setelah mendampingi murid-murid saya gitu ya, selama 4 tahun saya jadi guru, saya melihat bahwa ya tantangannya itu bagaimana literasi dan khususnya literasi numerasi ya itu tuh sangat-sangat apa ya, saya lihat kompetensinya tuh benar-benar mengkhawatirkan gitu, dan saya merasa perlu ada bantuan dari luar kelas gitu, dan saya justru pengen bantuin juga orang tua untuk bisa membantu dan mendampingi anaknya belajar matematika gitu ya, dan caranya juga bukan langsung tiba-tiba angka, tiba-tiba hafalan yang bikin anak tuh udah frustasi duluan. Jadi saya merasa banyak orang belum aware tentang adanya tahap pracalistung, keterampilan pracalistung yang hubungannya sama sensori, sama motorik, sama keterampilan sesimpel memasangkan benda dengan warnanya gitu ya dan sebagainya. Nah, itu yang lagi aku pikirin sama teman-teman aku, gimana kita bisa bantuin orang tua sih. Apa tips atau pesan buat guru-guru sekolah dasar di daerah ya, yang katakanlah juga memahami kondisi ini, tapi bingung bergerak dimulai dari mana? Mungkin mereka tahu bahwa pendidikan yang dipelajari tentu saja masih sebatas teori dan tentu perlu jam terbang dan lapangan. Tapi kan selama ini banyak guru-guru yang mendapatkan keilmuan itu dari pengalaman ya. Kalau hari ini kita bikin sebuah sistem, apa yang pertama kali harus mereka lakukan? Mungkin menerima dulu ya bahwa kondisi yang memang sekarang dihadapi itu sulit gitu, karena kalau kita terus-terusan denial gitu ya, terus-terusan merasa bahwa perubahan ini sesuatu yang nggak nyaman dan kita nggak mau berubah kita nggak akan maju gitu. Jadi menerima dulu keadaannya dan cari lingkaran yang menguatkan. Karena itu yang aku lakukan. Atau bisa jadi pada saat ini di daerah itu belum waktunya gitu kan? Ya belum waktunya berarti. Benar, iya. Tapi untuk bisa sadar akan hal itu kan berarti perlu kesadaran dan perlu cari orang-orang yang satu frekuensi gitu ya, satu pemikiran gitu, saling menguatkan bahwa ya kalau memang ternyata kita belum bisa menerapkan ini, ya berarti kita usahakan seadanya gitu. Ya. Terima kasih banyak sudah hadir berbagi dengan kami. Tentu saja ini jadi peran kita semua ya untuk menyuarakan, dan ya benar bisa jadi ini adalah bagian dari stepping stone Anda untuk kemudian membangun dampak yang lebih luas. Kami doakan. Amin, terima kasih banyak Mas Arto. Baik, demikian bincang-bincang kita hari ini, dan ini menjadi catatan buat kita semua bahwa pendidikan, khususnya sekolah dasar, menjadi kunci untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube kami di Podcast Nusantara, dan juga silakan unduh dan nikmati tayangan-tayangan inspiratif lainnya di Daai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.